Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa ila alihi Ramadan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita menata keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik. Dan alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita kembali untuk mendalami tentang bagaimana kita menata keluarga bersama para guru kita di MKI, dan tentu kebersyukuran yang harus kita tidak hanya diucapkan, tentu kita merasakan betapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semua. Kenikmatan kita bisa bersama dengan keluarga kita dalam menjalani Ramadan, bersama kita dengan para guru kita dan juga jamaah semuanya, para sahabat yang dimuliakan Allah, menjadi kenikmatan yang harus kita syukuri, karena disinilah kita saling mendoakan sama jemaah. Mudah-mudahan pertemuan yang rutin istiqamah setiap pagi dan grup dan untuk membukakan alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita tentu umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, dan juga tentu berjumpa dengan beliau menjadi sebuah kenikmatan yang paling agung, mendapatkan syafaat, bahkan kita bisa masuk surga tanpa hisab, menjadi cinta-cinta paling tinggi bagi orang-orang beriman. Dan yang keutamaannya bisa lebih dari 1000 bulan, yang ini menjadi bagian yang harus kita ilmui ya, harus kita pahami bagaimana kita menjalani di akhir-akhir Ramadan ini, dan ini di hari yang ke-17 ya. Alhamdulillah kita sudah melewati hari-hari di Ramadan, dan mudah-mudahan Allah terima semua amal kita hingga saat ini, dan juga hari-hari ke depan kita masih ada sisa waktu untuk memaksimalkan ibadah kita di Ramadan ini. Dan salah satunya ada satu syariat atau sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah di 10 terakhir Ramadan menjadi hari-hari atau malam yang istimewa, karena kita, insya Allah, sudah terbiasa untuk iktikaf ya. Dan ini iktikaf bersama keluarga menjadi sebuah tema yang insya Allah akan dibahas bersama para guru kita, Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Ruli Renata, bagaimana kita membersamai keluarga kita dalam hari-hari terakhir Ramadan ini. Sehingga kalau kemarin di kegiatan Sanaf Ramadan menemukan DNA keluarga, maka salah satunya yang juga menjadi salah satu aplikasi realisasi adalah di akhir-akhir Ramadan ini. Dan alhamdulillah wa syukurlah, insya Allah kita akan sama-sama menyimak bagaimana sisa Ramadan ini di 10 hari terakhir yang akan kita lalui bersama keluarga kita dalam i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, tafadhol masykura Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Relinata untuk memulai sebuah pembahasan yang sangat menarik dan menjadi bekal kita untuk mengakhiri Ramadan dengan penuh kesuksesan. Tafadhol masykura. Baik, syukran jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih
wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulullah ba'da. Amma ba'd. Masih bersama Ustaz Ruli di Senin pagi ini. Sepertinya Ustaz Ruli kepagian kayaknya sahurnya. Masih ngantuk jam segini. Posisi di mana, Ustaz? Ini masih di Jakarta, besok udah balik. Masya Allah, Masya Allah. Mesti dibekelin ini kayaknya, mesti pulang nih. Baik, itikaf ini nggak populer, Ustaz. Kata Buya Hamka, kalau pengen lihat orang Islam, lihat Jumatan sama sholat Id. Itu orang Islam keluar semua. Tapi orang mukmin hanya keluar pada kondisi 10 hari terakhir sholat Isya sama sholat subuh. Ini bermakna kita harus nggarap PR bareng-bareng, yaitu mempopulerkan itikaf di antara kita. Apalagi PR-nya itikaf keluarga, itikaf pribadi aja kadang-kadang kita masih garu-garu gak gatel kadang-kadang kalau ditanya itu. Bapak rencana itikaf di mana? Di mana ya gitu. Itu masih begitu tuh. Jadi mungkin kita perlu bahas fadilahnya dulu itikaf. Kalau kita nggak punya amalan andalan secara pribadi, kita nggak punya amalan ibadah sosial sebagai sebuah andalan amalan. Kalau Bilal bin Rabah itu azannya berkumandang, tapi dia punya sholat sunnah syukur wudhu sebagai sebuah amalan andalan. Abdullah bin Mas'ud itu 25 tahun mengiringi Rasulullah SAW, tapi beliau mengatakan khawatir dengan amalnya yang bisa membuat beliau masuk surga itu seandainya saja ada satu amal yang membuat beliau masuk surga, maka beliau tidak mau ngamalin apa-apa lagi. Insecure-nya beliau itu membuat kita jadi, lah kita gimana? Ya. Tapi kalau kemudian itikaf itu menjadi amalan andalan setiap orang, karena hanya dengan mendapatkan 1 malam saja dari 10 malam terakhir itu kita bisa mendapatkannya, wow, itu kita bisa mendapat pahala khairu min alfi syahr, 83 tahun plus 4 bulan. Sebagian ulama menyatakan bahwa akan Allah depositkan atas nama kita ibadah tanpa cacat sepanjang itu. Sementara kalau kita masih punya banyak ibadah yang penuh dengan cacat ini, nggak nyampe umur kita 83 tahun plus 4 bulan itu. Nah, ini menanamkan ini kepada keluarga itu kita bisa mulai dari mana nih, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Bicara itikaf itu kan bicara cinta masjid ya. Nah, bicara itikaf itu bicara cinta masjid. Jadi ini memang menjadi nggak mungkin orang itikaf nggak cinta masjid. Itu yang perlu kita ini kan, karena itikaf itu di masjid. Kita tidak perlu nanti mendikotomi kalau perempuan di mana, karena kita bicaranya hari ini keluarga. Kalau bicara keluarga, pasti hari ini kita menyatakan harusnya di masjid. Kami dulu memulai itikaf sejak anak kami masih di tahun pertama. Kami di tahun pertama, kami jadi qadarullah Rifayan lahir di Ramadan. Jadi di Ramadan setahun kemudian dia sudah sudah diajak itikaf. Itikaf ala-ala ya, dalam artian memang kondisinya adalah dia sudah dibiasakan dengan kondisi bahwa ya di masjid ya cuma nanti bedanya dibawain bed cover gitu aja kan, dibawain bed cover, dibawain ini cuma gitu-gitu saja sampai akhirnya sampai dia sekarang 15 tahun ya biasa saja. Dan dia sudah akhirnya tadi, ini kan bagaimana anak-anak kita biasa interaksi di masjid. Ini menjadi kata kunci sebenarnya nanti kalau, dan juga istri atau semuanya, keluarga ini menjadi, kalau kita cinta masjid pasti kita mau itikaf. Saya tidak mau, tidak ini pada titik selama apa gitu ya, selama apa, ntar dulu deh, bab lama itu dulu. Tapi bahwa hari ini kalau kita mencintai masjid enggak sih? Nanti jangan ada alasannya itu di masjid situ tuh ini anak-anaknya atau kalau keluarga nggak boleh lah. Itu kan ini tuh bukan di
di Eropa atau di mana yang masjid itu susah gitu loh. Di sini tuh Ya, banyak, masjidnya banyak. tinggal milih. Ya tinggal milih yang ada AC-nya atau yang enggak, yang apa namanya, yang karpetnya tebal atau enggak. Di sini tuh sederhana itu saja kalau saya bilang. Apalagi di Ramadan, luar biasa di Jakarta otomatis ya, atau di daerah-daerah ibu besar gitu, Jakarta, Bandung, di mana-mana itu open banget semuanya. Tinggal pertanyaannya kita mau tidak. Dan kalau Ustadz sampaikan tadi, kalau kita ngomong fadilah tadi, untungnya saya bilang ini, untungnya Allah itu tidak menunjukkan orang mana orang yang dapat Lailatul Qadar dan enggak tadi. Ya. Kalau dapetin itu, Ya. kalau didapetin jangan-jangan kita Rebutan. habis itu, iya nggak, udah gitu gini, Seth. Jangan-jangan kita habis itu udah nggak mau ibadah lagi gitu. Ya, ya, Karena ya, udah dapat deposit kan, ya, ya, udah ya, dapat ya, ya. deposit. Saya kan udah dapat deposito, Aman udah, aman udah. aman gitu kan. Nah, berarti kan sebenarnya orang-orang yang tadi yang nanti mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti kan tambah soleh, di ujungnya tambah soleh. Nah, ini yang ternyata ini menjadi sesuatu yang kayak bonus, tapi kita nggak tahu bonus itu untuk siapa. Ya. Kemudian itu menjadikan apa ya, harap roja dan khauf kita tambah kuat. Nah, di sisi ini saya bilang sebagai keluarga, iktikaf itu menjadi tempat yang pas untuk ngobrol, untuk bukan hanya diem ya. Iktikaf itu kan bukan hanya diem sekedar ini, tapi bagaimana kebersamaan dengan keluarga itu benar-benar terjadi. Ya. Dan minimalisir gadget. Nah, minimalisir gadget itu menjadi sangat wow, mantep banget gitu loh. Ya. Gitu, Seth. Di awal seperti itu dulu. Baik. Nah, ini Masya Allah nih, kalau kita bicara mencintai masjid itu kan ada satu ayat, saya lupa, Taubah 18 mungkin, kalau saya nggak keliru, tolong dibantu. Itu Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir. Al-ayat. Itu kan saya nggak tahu itu bener nggak tuh surah 9 ayat 18 tuh. Tolong kawan-kawan biasanya lebih cepat itu. Ada yang banyak hafal Quran di sini, Ustaz. Begitu disebut angkanya berapa, itu kita langsung buka langsung. Insya Allah itu. Kalau ada Tadi yang itu berkenan. levelnya Ustadz Adida itu, levelnya tadi. Jadi saya lupa apa benar atau tidak itu. Benar nggak tuh? Siapa yang udah buka? Atau 18 kata Teh Nadia, ya. Betul ya? Oh, iya. Teh Nadia berkenan bacain isinya Teh. Apa Nude sambil nyusuin anak? Oh, mangga. Yang lain mungkin silakan. Teh bener itu ya. Baik. Jadi ada husnuzon kita kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini padanan beriman kepada Allah dan hari akhir itu kan banyak, Ustaz. Kalau kita lihat Rasulullah SAW menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu dan seterusnya. Itu bagian yang kalau kita kemudian kumpulkan beberapa ayat yang ada ujung beriman kepada Allah dan hari akhir, itu bagian yang kalau dikumpulkan itu mau menjadi sangat luar biasa. Nah, masjid itu sendiri menjadi luar biasa seperti antum bilang tadi, karena kenapa oleh pilih masjid? Kenapa masjid? Kenapa bukan disebutnya, kenapa masjid yang dijadikan tempat sujud itu kenapa bukan musola? Musola kan juga sholat juga. Kenapa bukan markah, tempat ruku? Itu kajiannya agak panjang, Ustaz. Ada beberapa ustadz yang menyampaikan bahwa yang dimaksud masjid itu adalah masajada, tempat sujud kita. Tempat sujud kita itu adalah tempat satu-satunya akrobu, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang hamba itu ya sujud. Maka masjid ini menjadi sangat spesial gitu ketika kita paling dekat dengan Allah, dan disebut bahwa dimanapun bumi dipijak, disitulah masjid bisa didirikan. Artinya ketika kita bicara di mana kita sholat, ya nggak usah nunggu ada rest area atau masjid Pertamina gitu, tapi SPBU maksudnya. Jadi ketika kita
dimanapun gitu ya. Bahkan kalau kita di Saudi itu ngelihat ada orang tabrakan jeger, terus tiba-tiba datang maghrib, itu bisa tuh gelar apa sajadah terus mereka sholat berdua itu bisa banget gitu. Dan itu ya dimanapun bumi dipijak di situ bisa kalau bahasa Padangnya ya di situ langit dijunjung dan betul-betul didirikan sholat itu dimanapun dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan tanahnya sebagai bersuci. Itu kan menjadi bagian yang masjid ini memang menjadi pusat apa namanya, pusat peradaban kalau saya bilang. So kalau saya minta apa donasi dari Kuwait, dari Uni Emirat Arab, dari Saudi itu pasti maunya mereka dinamain tempatnya itu sebagai markas Islami. Mereka maunya ditulisin, pokoknya dikasih tag markas Islami al apa bla 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 dan segala macam. Itu wakaf dari Syekh Anu bla 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 segala macam. Itu bagian yang menjadi sangat luar biasa. Nah, ini mendekatkan diri kepada Allah lewat bumi yang disebut sebagai masjid. Itu kan di mana ada rumah Allah? Ya di mana masjid, ya di situ rumah Allah. Berarti kan kalau antum bilang Banyak. tadi, apakah kita cinta masjid? Kedekatan kepada Allah sudah sebaik apa? Gitu kan ya, Ustaz? Ya, betul, betul, betul. Dan ini kalau kita nanti nyambung ke visi keluarga saat ya, Ya, ke DNA keluarga, ternyata Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu sudah punya visi bagaimana Maryam nanti itu dari awal kelahirannya sudah disiapkan, mihrabnya itu sudah ya, ya, disiapkan. ya, Masya Allah. Betapa ternyata tempat sujud kalau dalam konteks ini ya, tempat sujud bahwa eh, masjid dalam tanda kutip tadi, masjid dalam pengertian pengertian tempat sujud ini sudah harus kita siapkan sejak anak-anak kita masih di kandungan bahkan gitu loh. Nanti tempat ininya di sini nih. Dalam artian apa? Berarti kita harus menghubungkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sejak memang masih sangat kecil sekali. Dan Ya. ini menjadi kunci akhirnya kenapa akhirnya itikaf itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kami memaknai itikaf itu menjadi sesuatu waktu yang kita bisa barengan loh, gitu. Bisa barengan, benar-benar barengan. Karena biasanya kalau kemarin-kemarin gitu ya, kemarin-kemarin kita itu minimal 7 hari, 7 hari itu biar barengan gitu, barengan di biasanya saya kalau sama istri sama anak itu mencari masjid yang tidak mengenal kami. Biar nggak Biar banyak tanya, kami nggak satu banyak tidak ditanya. nggak banyak tanya dan tidak suruh ngisi itu kan, kita itu pengen ini kok malah suruh ngisi itu gimana ceritanya gitu kan, makanya nyari tempat yang nggak kenal kami, yang kami adalah orang asing di situ, ya sudahlah gitu aja. Jadi itu menjadi salah satu ciri kami ya, itu ciri-ciri aja sebenarnya, dan ya itu pilihan-pilihan saja. Nah apalagi kalau kita itu bisa maksimal full gitu ya. Dan saya merasakan gini, ini mungkin ini ya, saya merasakan ketika Rifaya ya, ini kan konteks Rifaya misalnya. Dia itu waktu terakhir di Masjidil Haram pada waktu itu, dia mau itikaf tanpa dia pegang HP, dan dia sendiri karena qadarullah uminya sedang ada halangan. Jadi dia dengan saya, dia sendiri saja dari mulai asar sampai isya tanpa dia Masya megang Allah. HP. Masya Allah. Tanpa dia megang HP. Kenapa? Karena dia udah biasa. Usia berapa, Ustaz? Pada waktu itu usia 12 tahun. Di Masjidil Krusial Haram, itu 12 tahun tuh. iya kan, sendirian, nggak pegang HP, cuma janjian, Dok, nanti kita ketemu di pintu sekian setelah sholat isya. Itu setelah sholat asar kita sudah masuk, keluar setelah sholat isya, dia sendiri. Terus pengalaman saya tanya, Kak, kamu tadi ngapain? Aku tadi tilawah sekian juz. Terus kamu diajak ngobrol nggak? Ada yang nanya-nanya sih, Bah, ada yang nanya kamu dari mana kok sendiri segala macam. Terus ya aku jawab, kalau yang nanya bahasa Inggris aku jawab bahasa Inggris, yang nanya ini pakai ini. Kalau ada yang nanya orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Terus kamu nggak merasa takut? Enggak, kenapa takut? Karena aku baca Quran kok, aku ini aja Kamu nggak ngantuk? Enggak. Karena kan
tadi, selama sebenarnya berarti kan ini membangun kepercayaan diri. Karena masjid itu kan kalau dalam konteks masjid, konteks tempat, itu kan tempat umum, tempat ini, akhirnya di situ nanti banyak tuh belajar adab. Kalau saya sering bilang terkait dengan ujian adab dan belajar adab. Di Ya. masjid ini tempat kita nanti akhirnya salah satunya adalah bagaimana ujian adab untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kalaupun kamu tidur ada adabnya. Kalau kamu pun ngaji di sebelahnya orang sholat itu ada adabnya. Ya. Kalau kamu ini tuh tempat yang bagus banget untuk kita mempraktekkan adab-adab yang sudah diajarkan. Di tengah fadilah iktikaf yang Masya Allah luar biasa itu. Ya. Dan ini yang menjadi penting sebenarnya bagi kita. Nah, kalau bab fadilah tadi seperti Ustaz sampaikan, itu kepada anak-anak kita kan diceritakan dengan bahasa-bahasa bukan bombastis ya, bahasa-bahasa yang bahwa iktikaf itu menyenangkan. Iktikaf itu kita bisa beraktivitas seperti biasa di dalam masjid, tapi dengan adab-adab yang baik, dan kemudian Allah janjikan kita kebaikan-kebaikan. Sambil nanti pastinya namanya anak-anak itu kan senang makan ya. Ya. Namanya anak pasti senang makan. Nanti juga suasana makan itu kan bukan pada dengan lauk apa, tapi dengan siapa dia makan. Ya. Di masjid itu kan banyak orang, Suasananya ya. suasananya kan bareng, banyak orang makan bareng itu, mereka itu akan sangat bareng gitu loh. Ternyata kadang-kadang yang ditunggu itu sahur bareng, ini bareng, itunya aja ternyata. Gitu, Vibes-nya itu ya, Ustaz. iya betul, itu yang menjadi bahkan ini tahun ini kita kemana? Kemarin udah nanya, kita tahun ini kemana? Jadi kita merasa akhirnya kayak, wah di masjid itu udah ngerasain belum ya? Di masjid itu ngerasain belum ya? Jadi kayak jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu, Ustaz. Itu. Baik. Di aneh itu yang seru justru yang ditunggu bagian sahurnya, Ustaz, memang. Sama. Jadi saya bawa sufroh. Iya. Saya bawa sufroh, kita nyari satu pojok gitu, dia janjian kita ntar ketemu di situ ya. Udah ngetek duluan satu-satu. Habis itu saya yang buka sufroh, terus kemudian kalau ada yang nanya ini kosong, ada, saya bilang, ada. Maksudnya begitu datang keluarga tuh langsung nasi lauk dicampur satu-satu gitu, terus Iya. runtel itu, wah itu kalau kita kembulan gitu ya. Iya. Kalau di daerah Melayu itu makan bajamba itu Iya, Mas. Iya. satu itu tuh bisa 8 orang itu, Satu wah itu nampak barengan gitu ya. satu nampan satu seru sendiri itu. Dan itu jadi bagian yang itunya yang seru gitu, karena Iya. nanti etet-etet ayam, tarik-tarikan nugget apa Iya, gitu, iya. itu bagian yang seru luar biasa. Nah sisanya paling biasanya ya saya nggak pernah memaksa mereka untuk tilawah habisin sekian juz, itu masih Enggak. lebih kepada bagian yang kemudian ya ada kamu ngantuk tinggal tidur gitu, Iya. tempatnya juga ada gitu. Kalau mau sholat bareng kita ayo sholat, kalau misalnya tahajud mau bareng tahajud sama imamnya masjid monggo silakan, nggak juga nggak apa-apa, nggak ada kewajiban. Iya. Yang penting waktunya sholat gitu. Tapi yang jadi PR itu kalau kita berdua ini mungkin lingkungan kita terbiasa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kalau anak-anak kita dibesarkan di pondok gitu ya. Iya. Tapi buat saudara-saudara kita yang tidak terbiasa dengan kegiatan itikaf ini menjadi sesuatu yang PR banget ini, Ustaz. Iya. Nah, ini untuk bisa masuk ke dalam ranah Iktikaf ini kita mesti mulai dari bagian mananya nih? Dekat ke Allahnya, cinta masjidnya, atau mau jadi fadilahnya, atau kira-kira tips atau trik apa yang bisa kita gunakan untuk buat orang-orang yang mungkin baru tahun ini kepikiran iktikaf, atau mungkin baru dengar iktikaf dari kita sekarang gitu. Iya. Oke, jadi ini bagian ya, kalau saya bilang ini kan iktikaf itu bagian dari pengamalan iman. Malul bil alkannya, bil jawarehnya tadi, itu kan bagian di situ, bahwa berarti pasti harus dimulai dari akidah kita dulu nih, keimanan kita dulu nih, bagaimana akhirnya kita itu kan bukan hamba fadilah. Fadilah itu hanya untuk membuat Rangsang, jadi stimulasi saja. Tapi ini itu sesuatu loh, bahwa kita meyakini tidak Ramadan ini istimewa. Saya tadi subuh itu gini, Ramadan saya hari ini kok kayak gini sih?
Kalau kayak saya tuh kayak berapa hari ini agak ya Allah kok mulai rada nggak beres nih saya bilang gitu. Ya, ya, Wah ya. ini kayak sudah wah ini harus boosternya harus ada nih. Nah booster itikaf ini menjadi kayak kalau bagi saya menjadi wes ini harus nih, ini harus nih, ini harus. Jadi dari dalam diri kita sendiri seperti itu. Nah, dan kita yakini bahwa bagian dari qu anfusakum wa ahlikum naro tadi, ini adalah bagian dari situ. Bagaimana kita menjauhkan diri dari api neraka sebagai kepala keluarga tentunya, kita itu ini salah satu jalan ninja nih. Jalan cepatnya di sini. Ya. Karena ini menjadi satu hal yang memang apa namanya? Rangkaian gitu ya, apalagi di Ramadan. Jadi memang pertama memang ini bab keimanan. Yang kedua tadi, ketika kita iman pada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan cinta pada di mana rumah-rumah Allah itu berada. Ya, ya. Ya. Kemudian kalau saya tadi, jangan membuat target tinggi-tinggi. Udahlah, yang penting mau aja. Yang penting ayo udah. Ya, Dan ya. nggak usah gini. Nanti pertanyaan-pertanyaan fikihnya harus nginep enggak? Udah jangan mikir itu dulu. Oke. Sekuatnya aja. Ya. Sekuatnya saja. Nggak kuat ya pulang gitu. Ya, misalkan gini, kalau misalkan kita habis isya sampai sahur aja gimana? Monggo, udah ini nggak usah Iya. seininya saja. Dimudahkan aja. Yasir Ya, wa la betul. tu'assir. Betul. Nah, kalau di kami saat di sekolah ini kita punya dalam tanda kutip wajib. Di kami membiasakan itu, kami wajibkan di 2 hari di 2 malam ganjil. 21, 23 itu wajib seluruh anggota sekolah bersama keluarganya. Karyawan ya. Karyawan itu wajib bersama keluarganya. Di situ memang ya saya bilang tidak ada agenda khusus. Pokoknya agendanya adalah silakan ibadah pribadi, ibadah pribadi. Anak-anak nanti kita di teras masjid saya buatkan arena gelanggang bermainnya gitu ya. Karena namanya anak-anak kalau lagi ngumpul pasti ramai ya sudah saya bilang yang anak-anak di sini di yang putra di sebelah sini, yang putri di sebelah sini, waktunya tidur, waktunya makan. Dan kalau saya juga tadi banyak makanan yang kita siapkan untuk anak-anak terutama ya. Karena namanya anak diem itu pasti nyarinya meal gitu kan. Ngemil ya udah mil-milannya ngemil-ngemilnya disiapin sudah selesai saya bilang udah. Dan nggak usah Ustaz boleh bawa boleh bawa ini nggak boleh bawa bantal nggak silahkan mau bantal mau guling asal jangan bawa kulkas saja saya bilang sama rice cooker itu nggak usah itu aja saya bilang udah antum ngapain antum mau baca buku Ustaz saya itu nggak kuat baca Quran udah dengerin tapi jangan kencang-kencang pakai apa namanya pakai TWS atau MP3, pakai ini ya. MP3 udah di telinganya Ustaz saya itu mau baca buku silahkan asal jangan main game aja saya bilang. Ya, senyum. Ini malah ada yang bawa Uno, Zat. Oh. Untuk anak-anak ya nggak apa-apa saya bilang karena anak-anak yang paling penting hari ini anak-anak itu dia cinta masjid dulu. Iya, dia cinta dulu karena dia juga sebagai ini. Nah, ini kalau dulu di Faya itu pokoknya nanti kita sholat umiknya sholat, dia asal ada mil-milan itu udah dia tahan itu. Anteng ya. Anteng aja. Waktunya tidur dia tidur. Nah, ini juga menunjukkan bahwa anak-anak kita itu nanti ada terasi isu nggak saat itu di situ. Nah, ini makanya saya bilang iktikaf ini bab ujian adab bagi keluarga kita. Bagaimana adab makan, adab ketemu orang, adab ngaji. Kamu boleh ngaji, tapi kalau ada orang sholat nggak boleh kencang-kencang. Nah, itu kan kalau kayak yang penting ada tempat jajan enak. Itu pokoknya sama namanya anak-anak itu kan urusannya poros tengah ya. Poros tengah itu ya tadi mil-milan bab ngemilnya itu harus memang harus disiapkan gitu. Pasar lambung kalau di Padang. Iya, urusan pasar lambung. Iya. Jadi kayaknya perlu dibawain asinan Bu Tati kayaknya. Wah ini. Taib. Kalau kita membuat mereka menjadi nyaman dulu, mereka senang dulu, itu dulu yang jadi apa namanya, jadi goalnya ya. Jadi nggak usah berapa jusnya, nggak usah berapa lamanya, gitu, dibuat nyaman aja dulu mereka gitu ya. Iya. Bahkan di awal-awal itu kita itu sampai kayak mindahin tempat bermainnya, jadi tapi kita sudah kasih tahu, Ndo, nanti kamu di kotak ini ya, kamu nggak boleh keluar kotak gitu. Jadi mainnya di sini aja.
Nanti Umi sholatnya di sampingnya. Nanti karena ini, jadi kadang-kadang kita nyari tempat yang memang bisa gantian, bukan di tempat Ahwat atau tempat Ikhwan. Kalau di Bandung itu contohnya di Masjid Habib ya, Masjid Habibur Rahman misalkan. Cuma di Masjid Habib itu mungkin bagi yang tidak, itu yang kalau saya levelnya udah level advance lah itu. Itu karena apa, nanti di situ sholat malamnya bisa 4 juz, 5 juz gitu kan. Itu yang yang sudah sangat kuat-kuat nggak apa-apa di sana gitu. Tapi yang belum itu ya, tapi minimal di sana itu kita bisa buat tenda. Karena itu sebenarnya ada ya ini dengan hadis apa itu, ada hadis tentang tenda, apa buat tenda di masjid. Itu kalau di Habib, jadi mereka itu punya kaplingan-kaplingan ya. Itu kalau masjid. Nah, ini juga kalau di apa namanya di sini ada yang menjadi anggota DKM segala macam. Nah, ini PR bagaimana kita membuat masjid menjadi tempat yang nyaman untuk iktikaf. Ini siapapun yang di sini misalkan jadi anggota DKM atau mungkin suaminya jadi DKM segala macam, jangan malah akhirnya, terutama namanya anak-anak. Ini ada sesuatu di tempat saya itu, ada sesuatu yang unik di tempat saya itu, di kampung saya di Kediri, namanya iktikaf itu nggak boleh lampunya dinyalain. Karena orang sepuh-sepuh ya, orang sepuh-sepuh itu gelap-gelapan, khalwat gitu dengan ini. Ya saya bilang ya nggak apa-apa. Saya sendiri yang di situ sebagai pengurus sendiri, saya juga ya sudahlah mbah-mbah gitu. Berarti memang kita tidak di situ, kita di luar saja karena memang di sini ini ya tadi belum common lah, belum biasa orang-orang dengan iktikaf dengan keluarga, ya nggak apa-apa. Kita nggak usah akhirnya juga terlalu ini. Tempat lain juga banyak kok. Nggak, akhirnya jangan sampai ini jadi tempat ghibah. Di mana sih ini nggak boleh tempat iktikaf? Ya sudah nggak usah ini, cari masjid yang memang boleh untuk itu. Dan yakin di setiap kota banyak kok. Di setiap kota banyak, cuma kitanya aja kurang gaul kadang-kadang, saya bilang gitu. Jadi jangan akhirnya karena gara satu masjid ini nggak boleh, oh ya udahlah nggak usah itikaf, ya enggak. Cari tempat yang lain, dan akhirnya anak-anak juga tadi belajar tempat-tempat yang baru. Senang tempat-tempat baru, sediakan tempat, pastikan dia tahu rule of the game-nya nanti, dan di awal udah dikasih tahu ya nanti di masjid itu begini, ininya begini. Nah, nanti juga kita awasin bareng-bareng, ditutup dengan makan sahur bareng. Wah, itu udah nikmatnya luar biasa. Kalau kami biasanya keluar nanti suruh kami pulang, setelah pulang nanti setelah apa namanya? Setelah buka sih biasanya, setelah buka kami masuk lagi seperti itu. Jadi memang tidak 24 jam, tapi minimal malam itu benar-benar sepanjang malam kami di sana gitu. Itu menjadi ini kan. Oh iya, kalau di Jogokarian ya bener lah, di Jogokarian tuh bukan udah itu mah full kayak bener-bener hidup 24 jam di sana ya, 24 jam banget di sana itu. Kalau tadi Dokter Ulin dengan Angel di Jogokarian ya memang terasa sangat ramai banget, dan waduh dengan makanan banyak, orang jualan juga banyak. Ya orang ini banget gitu. Maskam, Masjid Kampus UGM lebih sepi lah kalau di Masjid Kampus Maskam. Di Jakarta itu, kalau Jakarta apalagi, Jakarta tinggal milih Masjid BI bisa. Kalau zaman dulu di Bimantara, kemudian dulu di mana, banyak deh kalau di Jakarta. Tapi yang paling penting tadi sebenarnya membiasakan mereka untuk membiasakan mereka untuk bisa ke masjid, senang masjid, ini menjadi sesuatu kata kunci bagaimana kita semuanya nanti menikmati iktikaf itu. Gitu Ustaz. Afan ini Kelihatannya udah agak gangguan sinyal. Ya. Ya, jadi mungkin ada gangguan sinyal di UD. Jadi Ikhwatal Iman, jadi yang paling penting hari ini adalah memastikan kitanya siap dulu. Dan tadi nggak usah punya, tidak perlu banyak hal yang harus disiapkan, bukan disiapkan dalam konteks ini ya. Ya udah nggak perlu ada agenda-agenda khusus. Nanti tapi ditanya aja, nanti kamu di masjid mau ngapain aja, misalkan ke anak seperti itu. Kalau kami nanti Abah ini sama Umi begini, kamu mau ikut apa? Kamu mau bawa buku bacaan boleh, kamu bawa ini boleh. Kamu boleh main tapi tidak boleh terlalu bersuara keras kayak gitu-gitu. Bab adab-adab di masjid yang kita tekankan. Gitu, Ustaz. Boleh tanya saja.
Fadal, Pak Ustadz. Tentang itikaf ini kan Suara saya jadi terdengar dengan baik? satu Nah, sudah Ustadz. Iya, sinyalnya jelek banget ini. Cek, bismillah. Baik. Iya, silakan Ustadz Eh, Khalid. Enggak, Ustadz Khalid lagi tanya, Ustadz Afan. oh, Alfa. eh, bahwa itikaf jadikan sarana untuk pendidikan anak ya, Ustaz, ya. Itu menjadi sangat penting dalam kajian di pagi ini. Dan tentu tiap kasus, tiap daerah bisa berbeda-beda, Ustaz, ya. Ya. Apa mungkin tiap keluarga juga bisa beda-beda, itu kan situasinya. Kalau saya menemukan di kompleks saya, Ustaz, ya, memang anak-anak itu senang, salah satu yang dirindukan Ramadan itu adalah itikaf. Tapi tentu itikaf dalam bahasa mereka itu adalah Iya, perspektif mereka mereka malam ya. ini bergadang, bisa main, banyak makanan disediain gitu ya, Ya. main teman-teman, dan seringkali ya soal adab di masjid ini yang memang menjadi sebuah PR besar yang Ya. apa namanya belum ditanamkan, karena mereka mainnya kadang ya karena bawa bantal, main pukul-pukulan pakai bantal lah misalkan, Ya. terus bawa sarung. Jadi Ya. saya pikir itu memang menyenangkan gitu, tapi kadang-kadang ya mengganggu orang yang sedang Iya. khusyuk ingin ibadah gitu kan ya. Eh, Akhirnya saya sering, karena di kampung itu ada musola, ada masjid gitu ya. Kalau musola Iya. kan masjid kan lebih besar, jadi lebih relatif lebih anak-anak itu ada ruang selasar yang bisa bermain. Tapi di masjid itu yang di musola itu yang relatif lebih kecil, tentu ini jadi PR besar karena biasanya bapak-bapak itu baru datang ke musola itu sekitar jam 11-an ya. Nah, ini tahu anak-anak itu kalau sebelum mereka pada datang orang tua, ya itulah ajang untuk bermain di dalam di musola itu. Ya. Ya. Ini gimana cara menanamkan adabnya ini yang paling PR. Kalau kami yang merasakan ini penanaman adab yang menjadi PR besar gitu, dalam bagaimana Ya. mereka mengetahui apa sih yang harus dilakukan selama di masjid itu. Ya. Jadi gini, Jadi Ustadz Ustaz, Khalid, memang penting, ya, ini kan berarti ada pendidikan keluarga, ada pendidikan lingkungan. Ada dua ya. Ini ada dua hal yang perlu diinikan. Secara pendidikan keluarga berarti memang seluruh keluarga harus menanamkan bagaimana adab-adab di masjid. Tapi yang kedua di lingkungan juga. Nah, kenapa anak-anak main seperti itu? Berarti kan anak-anak tenaganya masih banyak. Ini kan menunjukkan sebenarnya ruang bermain mereka kurang. Nah, anak itu kalau sudah biasa bermain di masjid itu udah nggak kayak gitu-gitu banget. Kalau istilah orang Jawa ini nggak begitu digar gitu ya. Iya, Kenapa nggak begitu digar? Karena memang dia sudah mainnya udah banyak. Ini menunjukkan berarti capek. iya sudah capek, udah apalagi anak-anak itu paling main itu sampai jangan jam 10 segala macam nggak selama udah kok apa namanya eh udah tidur mereka itu udah ini aja gitu kan, nanti bangun-bangun sahur gitu aja, dan paling banter sampai jam-jam 10 yang namanya pukul-pukulan sarung pukul ya itu ini dan itu kan memang khas mereka ya, saya bilang itu khas mereka, dan selama mereka tidak ya tadi bagaimana mereka akhirnya tahu diri. Nah, tahu diri itu berarti ada lingkungan yang harus menjaga. Yang paling sering itu, ini ada di sini nih di pasar Minggu ini. Saya di pasar Minggu itu ada fenomena anak-anak itu malah ada satu musola yang saya kadang sholat di situ gitu, kalau lagi pas di sini, itu tuh ngece, saya bilang ngece. Ada salah satu mbah-mbah yang diece, jadi dia itu malah ditunggu marahnya. Karena dia itu kalau marah kepada anak-anak itu sangat apa namanya atraktif gitu, dan anak itu malah malah goda gitu loh. Lucu. Iya malah saya bilang ini ya bocah-bocah ini malah jadi kalau nggak ada di beliau itu tuh mereka rabi, tapi kalau ada beliau mereka tuh malah rame. Jadi malah saya bilang walah ya anak-anak itu goda, dan itu sebenarnya itu terjadi kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak mencontohkan sesuatu yang baik. Nah ini akhirnya PR kembali. Ini kan PR kembali bagi kita. Kalau saya, bagaimana anak-anak tadi. Nah, anak-anak juga dikasih batasan. Kalian boleh, nah kan kita tahu nih sebenarnya polanya bapak-bapak tuh datangnya jam 11 malam. Sebelum jam 11 kamu boleh main, tapi ketika bapak-bapak sudah mulai hadir, kalian mainnya dihentiin. Nah, ini yang menjadi ini. Jadi rule of the game. Kalau kita ngomong gini, game itu yang pertama itu rule-nya dulu. Bukan cara bermainnya dulu, kalau saya bilang. Kalau saya itu dari awal tuh ketika nih catur misalkan, kalau kita ngomong catur itu rule of the game-nya begini loh. Aturannya begini. Jadi anak-anak tahu dulu tata aturannya dulu, kemudian cara bermainnya baru kita
kita kita baru dalam permainan itu mereka tahu asalkan rule-nya sudah jelas. Nah, ini Ya, penting bagi kita agar jangan sampai rule itu diomongin di belakang. Udah ngelanggar udah diomongin, nggak boleh nak lah. Tadi itu yang udah diajarin dulu dong dari kita awal. nggak tahu. Iya, ini baru kita ngomong yang itu. Seperti itu Ustaz Halis ya. Ngaten, Ustaz. Jadi kayak ada kontrak dulu ya dengan anak-anak. Ini Iya, boleh main dengan betul. batasan-batasan seperti ini ya. Iya. Kalau udah Sosialisasi sosialisasi rules. ya, gitu Ustaz tadi. Syukur, jazakallah. Banyak. Baik, ada yang menarik sebetulnya, Ustaz, kalau kita bicara tentang bagaimana menghidupkan lingkungan masjid. Ada bagian yang menurut saya di Ya. kita ini lebih banyak yang soleh individual, seretan-seretan kesolehan sosialnya itu rupanya tidak berhasil diserap oleh begitu banyak orang. Artinya gini, ketika soleh individualnya adalah pergi ke masjid, saya mau sholat ke masjid, itu masih saya. Ya. Padahal sebetulnya kalau yang namanya Rasulullah SAW meminta kita untuk hayya 'alas sholat, itu sholat itu sholat berjamaah. Ya. Dan berjamaah itu adalah kontrol sosial yang kita bisa lakukan ketika kita ada di masjid. Seperti yang Antum bilang tadi, orang baca Quran ada adabnya. Kalau ada orang sholat, pelanin. Ya. Bahwa kemudian ketika kita berjamaah bersama orang yang di sebelah kanan kiri kita mungkin posturnya lebih gede, nah kita ngatur jarak supaya tahiyat akhirnya nggak kepencet gitu kan ya. Ya. Terus ada orang yang senang mepet-mepet ngejar kaki, ada orang yang kakinya sering goyang-goyang padahal kuku kakinya belum dipotong, dan Ya. seterusnya. Itu banyak persoalan-persoalan sosial yang kadang-kadang orang itu diminta untuk ke masjid supaya soleh sosial, bukan Ya. hanya soleh secara individual. Nah, ini yang mungkin saya lihat masih belum ketangkep, sehingga kadang-kadang mohon maaf, yang penting saya sholat, assalamualaikum, habis itu ngacir pulang. Dan Ya. tidak ada keakraban yang dibangun apa segala macam. Saya jujur lebih senang saudara-saudara kita di kalangan Nahdien gitu, saya tanpa bicara fikih yang sesuai sunnahnya seperti apa. Tetapi ketika bagian yang setelah selesai terus sholawatan, salaman bareng, itu buat saya lebih ngewongke gitu ya, dalam pengertian ya bahwa itu nggak ada contoh, oke lah, fine. Maksud saya gini, ketika kita melihat bahwa kalau untuk lingkungan kecil-kecil seperti musola, kampung, rasanya itu perlu sih gitu ya. Ketika kita tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika balik badan kayak ngabsen tuh, beliau ngelihat ternyata si ini nggak ada, si ini kemana? Itu kan soal sosial itu. Ya. Sehingga ketika ini sakit, ayo kita kunjungi dan seterusnya. Di tempat kami di Bumi Anggrek ini, kalau antum berkenan kapan-kapan sowan ke gubuk saya, di Insyaallah. sini kita dulu itu sampai punya kesepakatan. Pokoknya ada jamaah yang nggak hadir, gitu. Ada yang nggak hadir. Sehari kita WA, 2 hari kita samperin, 3 hari kita tahlilan. Itu Luar sampai biasa. sampai kayak gitu, bahkan sampai 3 hari dia nggak datang kita anggap wafat gitu. Itu sampai ada jokes begitu, akhirnya mereka sungkan karena program intimidasi seperti itu. Jadi mereka akhirnya kita mungkin sakit, mungkin apa segala macam, akhirnya itu jadi jokes di antara kita. Ya. Sekarang itu kalau subuhan itu udah penuh, Zat. udah Masuk. luber ke luar-luar, dan itu mengkhawatirkan buat kita yang biasa masbuk gitu kan. Begitu masbuk ya nggak dapat tempat gitu, akhirnya anget-angetan di luar, padahal yang kepengen itu di dalam wangi, karena ada yang suka bakar bukhur Zat. Kalau Oh, di dalam suka bakar bukhur, nyetel AC gitu, karpetnya nyaman dan seterusnya. Kalau ya. di luar tuh ya udah wassalam, belum ketemu nyamuk, belum kecoa yang liar itu, Ya. belum macam-macam, itu jadi nggak nyaman banget lah gitu. Nah, itu kadang-kadang perlu menggali kenapa sih soleh sosial itu begitu sulit gitu, Zat. Kalau di Jerman itu kan
kita tahu ya mereka bukan Islam, tetapi ketika dengar wih itu langsung Ya, kosong jalanan itu. ya, Di kita udah ditontot wih, udah di announce ya. mikir kiri masih aja nahan gitu. Itu saya nggak tahu sebegitu egoisnya kah kita sehingga kadang-kadang kesolehan pribadi atau kesolehan individual ini tidak menjadi ada pembelajaran tentang kesolehan sosial itu, Ustaz. Jadi kayak nggak ada ejawantahnya gitu, Ustaz. Ya, jadi ini memang ini satu PR bahwa hari ini kita sering bahwa ini apa namanya? Yang penting pelajaran ego di kita itu pelajaran ego kita cukup ini ya cukup rendah saya bilang dalam artian bahwa semuanya itu berfokusnya pada diri yang penting kan aku ibadah, yang penting aku begini, yang penting aku begini tanpa tahu tadi sebenarnya eh hikmah. Jadi ini juga penting juga saya bilang bahwa rule of the game penting, fadilah penting, tapi hikmah juga penting. Nanti dalam ibadah ini, makanya nanti itu ada di dalam setiap sesi itu, sesi iktikaf, kita jangan lupa di akhir itu menggali hikmah. Nah, kenapa hikmah ini menjadi penting? Tadi apa yang kamu rasakan, tapi dan pertanyaannya jangan hanya berseputar pada kamu. Tadi kamu ketemu dengan siapa, kamu ngelihat siapa, itu menjadi penting kan agar semua orang itu tidak hanya pada fokus pada dirinya sendiri, tapi juga pada yang lain. Nah, ini juga perlu digali. Seringkali kita itu lemah di sini, Sat. Lemah di dalam menggali hikmah. Hikmah kepada keluarga kita, jadi saya apa namanya, ada salah satu jamaah itu dia selalu gini, dia nanya ke anaknya, tadi kamu di masjid ketemu siapa? Si ini ada nggak tadi? Kamu lihat ini nggak? Kemana sih kok nggak pernah Pak? Nah, beliau menanamkan dengan cara seperti itu, menanamkannya dengan cara ya tadi kayak dark joke-nya bapak-bapak tadi ya, itu dengan tadi itu sebenarnya dengan agar kita dilatih untuk awareness pada orang lain. Dan itu harusnya ditanamkan dari sejak kecil pada anak-anak kita, pada diri kita. Nah, kemudian cuma ini saya juga perlu ini dengan kalimat berbagi. Karena seringkali ini juga nanti nyambung dengan berbagi. Berarti berbagi itu anak-anak harus tahu konsep kepemilikan. Memang Ya. akhirnya hari ini itu anak-anak kita tidak tahu konsep kepemilikan, jadinya juga salah satunya tadi tidak punya awareness, tidak punya empati. Kan kayak tadi itu kan tidak ada empati, udah jelas suaranya sirine ambulans, bukan sirenenya patwal ya. Kalau sirene patwal sih nggak terlalu inilah saya. Kalau patwal kan menakutkan saja sebenarnya, sirene patwal kan menakutkan saja kan. Kalau ambulan itu kan jelas bahwa itu kondisi darurat. Kondisi darurat, kenapa? Karena empatinya hilang. Kenapa empatinya hilang? Karena mereka tidak pernah merasa memiliki. Kenapa? Mereka tidak ada hikmah. Mereka tidak ada. Dan ini yang menjadi satu hal yang perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Dan juga pada diri kita. Gitu. Baik. Ini saya jadi ingat betapa reseknya saya sama anak-anak di masjid itu. Jadi ketika persiapan buka puasa, itu saya selalu minta anak-anak jadi panitia. Nanti bantuin ya, kita bantuin bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya kalau udah itu, kalian yang bawain kurma ya, kamu bagi air ya, kamu ini ya bawa ini jadi mereka yang ngelayanin kita. Ya. Gitu. Kalau udah baru siapin buat kalian sendiri. Jadi taruh sebelah situ. Jadi awal-awal itu di komando. Hari kedua, hari ketiga kicap saya. Mereka jalan sendiri. Itu bagian yang kemudian dan mereka menikmati itu karena kalau ditugasi dengan clear brief gitu, itu Ya. nyaman aja mereka gitu. Betul, Jadi Sat. ketika bukan kan kalau kita lihat ada beberapa anak-anak yang nggak tahu adab gitu ya, tiba-tiba begitu mereka bapak-bapak kita makan itu tiba-tiba dia nyerondol sendiri ngambil piring duluan. Nah itu kan jadi kayak nggak punya adab. Nah yang bagian-bagian seperti itu saya minta mereka untuk jadi panitia, mereka yang ngelayanin bapak-bapak dulu, baru kemudian mereka ambil bagiannya masing-masing. Itu gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Sat. Itu bagian dari ekspresi saya bilang. Jadi tahapan ketiga untuk kedua dan ketiga ya. Kalau anak-anak kan saya bilang bahwa anak-anak itu pertama itu kan tahapan pertama yang di anak-anak 0 sampai 7 itu kan tahapannya baru ngomong main segala macam ya, eksplorasi. Nah, kalau di situ dia belum ngomong tugas, saya eksplorasi masjid. Dia tahu masjid itu nanti dikasih tahu kalau pipis di sini, nanti wudhunya di sini. Dia akan eksplor. Nah, anak-anak setelah itu
kita dikasih nanti activity. Anak-anak kedua itu dikasih aktivitas, anak-anak usia SD itu dikasih aktivitas. Salah satunya penugasan-penugasan seperti itu. Di kami juga sama, Sat. Jadi di kami itu sekarang itu anak-anak SMP yang usia SMP mereka lah yang menjadi panitia dari seluruh kegiatan di sekolah. Kalau di konteksnya sekolah ya. Jadi di sekolah itu mau ada tahun itikaf mereka jadi panitia. Ini panitia mereka yang sibuk nanti mereka sibuk dengan ketika mereka sudah sibuk gitu, mereka akhirnya dengan sesuatu yang positif. Nah, kemudian tadi Ustaz sampaikan mereka dikasih tugas. Tapi ngasih tugas itu juga cuma jangan hanya ini tapi ngarahinnya yang clear. Nah, ini yang penting sebenarnya. Kalimatnya clear briefing tadi, Ustaz. Clear brief itu menjadi kata kunci. Jangan sampai nyuruh doang tapi nggak jelas. Ya. Ininya begini dan ditutup dengan evaluasi dan tadi ditutup dengan hikmah. Apa yang kamu rasakan? Apresiasinya jangan lupa. Jangan akhirnya udah begitu nggak diapresiasi malah di apa dipaitu. Ya, Kamu ya. itu nih lah ini yang sering kali Nah, terjadi masalah ya, itu ya. di Malas belakang. jadinya mereka ya. Iya, lah udah ditolongin bukannya dimakasih malah dipait di ini. Lah ini yang jadi satu. Nah, sama dengan dalam konteks keluarga. Iktikaf itu menjadi menyenangkan kalau semua keluarga dilibatkan. Kalau di kami dilibatkan, Kak, kita nanti mau iktikaf, kamu mau apa? Gini. Ayo kita siapin, Abah nyiapin mobil atau nyiapin ini, nyiapin bed cover misalkan. Kamu nyiapin apa? Jadi kita semua itu kayak jadi punya ini masing-masing, punya tugas masing-masing. Jadi Boxing. berangkat itu kayak kita mau berangkat piknik gitu loh, menyenangkan banget. Jadi dengan itu sudah yang air anget lah, yang kamu bawa ini enggak? Bawa ini enggak, jadi sudah bawa ini, bawa itu, bawa ini. Kadang-kadang juga tadi nanti dibawa pulang lagi. Kadang-kadang ya kita tahu kok sebenarnya tahu ininya. Cuma jangan berlebihan ya bawanya segini doang misalkan. Ya, Bah bukunya nanti bawa ini ya udah bawa aja saya bilang gitu. Tapi ketika mereka bilang bawa ini ya, mereka yang diminta oke, siapkan sama kamu. Kamu yang nyiapin, nanti kita taruh di sini nih, kita taruh di sini, nanti kalau kamu nggak kuat, Abah yang angkat ke mobil, misalkan, atau angkat ke motor, misalkan. Nanti habis itu kita begini. Nah, ketika dia juga dipelibatkan dari kecil, itu mereka tuh merasa bahwa, oh ini tuh acaraku juga ya. Ya. Itu menjadi sesuatu Sense yang of belonging-nya dapat ya. betul, lebih tinggi saat gitu. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ayo sharing seperti apa rencana itikaf keluarga kita, atau ada yang punya kesulitan, atau Bapak Ibu mungkin masih ingin menggali lagi dari kita, apalagi yang mesti jadikan pemicu dan pemacu kita untuk bisa itikaf keluarga ini. Langsung saya kembalikan ke Ustaz Holis. Tafadhol Mas Ustaz. Masya Allah, subhanakallah. Ya, jamaah kita mulai berbagi ya pengalaman juga dari jamaah semuanya yang mungkin sering melakukan itikaf juga di masjid gitu ya, dan itu menjadi inspirasi untuk saudara kita juga yang ingin melakukan hal yang mungkin serupa atau mungkin lebih baik lagi dengan cara-cara yang tiap keluarga pasti berbeda ya situasinya, dan lingkungan juga pasti berbeda. Nah ini tapi sharing ini menjadi sebuah rahmat seperti kata Ude, karena ini menjadi inspirasi juga untuk saudara kita. Silakan ada yang ingin mulai berbagi. Silakan. Nah, Dokter Ulin silakan. Assalamualaikum Ude dan Coach Ruli. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pertama kali yang benar-benar full saya sama Angel melaksanakan itikaf itu tahun kemarin. Kita kan baru pindah gitu ya di daerah Gading Serpong dekat sekolahan Angel itu ada masjid namanya Asmaul Husna gitu. Oke. Jadi saya juga kan yang saya tahu dulu tuh itikaf tuh ya udah berdiam di masjid gitu. Terus apa namanya tapi kurang begitu paham banget karena memang belum menjalani gitu. Nah, pas tahun kemarin itu qadarullah saya habis sholat taraweh agak lama di situ gitu ya, mungkin ngobrol dulu sama ibu-ibu, tiba-tiba ada ibu-ibu itu yang datang pada bawa selimut, bawa bantal gitu. Iya, bed cover.
Saya bilang, "Ini pada mau apa acara apa, Bu? Mau ngapain?" "Iktikaf," gitu. Oh, saya pikir, oh iktikaf ya udah berdiam di situ, terus kita ngaji atau ngaji, zikir gitu ya, berdoa gitu. Terus kita nggak pulang besok pagi. Ternyata di situ ada bimbingan, tadabbur Quran gitu, Ustaz. Akhirnya jadi, apa namanya, jadwalnya tuh ternyata jam 10 sampai jam 12 itu kita ada tadabbur Quran. Jam 12 sampai jam 2 kita tidur, 2:30, sholat tahajud bersama, kemudian, sahur, sholat subuh, syuruk baru pulang. Sampai rumah, tidur, jam 12 baru praktek, jam 5 baru pulang, jam 4 4:30 lah baru pulang, terus, buka puasa bersama gitu. Kadang di masjid itu juga memang aktif gitu ya, gitu. Nah, itu saya libatin Angel juga. Hari pertama dia nggak mau, "Ah, enggak, aku di sini aja karena nanti tidur aku pasti terganggu," gitu. Akhirnya ya udah saya kirimin Gojek makanan karena di situ ada yang, memfasilitasi siapa yang mau pesan makanan 1 kotak, kita tinggal bayar. Jadi kita fokus untuk, ibadah aja gitu, nggak mikirin nanti sahur makan apa gitu ya. Akhirnya saya kirimin, mungkin dia ngerasa kali ya kalau sahur sendiri, ah nggak enak juga nih, akhirnya ikut mami. Ya udah, besok-besok dia jadi ikut kan gitu. Terus, dan malah yang dikenal tuh bukannya Ulin, malah si Angel. Karena Angel itu kalau lagi dia mood-nya mulai nggak enak, dia jauh-jauh dari mami safnya gitu. Di mana, dia di mana, mami di mana, nggak deket-deket gitu kan. Akhirnya, ternyata ada orang yang bilang, Angel itu di saat dia tuh sujud terakhir, di saat berdoa tuh bener-bener katanya terus pas lagi di saat udah selesai sholat juga berdoanya sampai sesegukan gitu, sampai orang-orang tuh mikir, "Anak siapa ini kok bisa berdoa segitunya?" Gitu kan, entah apa yang dia doain gitu ya. Nah, di situ juga dia melihat, oh, nenek-nenek yang pakai tongkat, yang jalannya susah, yang sholatnya duduk, mau ke masjid gitu loh, Ustaz. Jadi dia lihat lingkungan sekitar yang di situ mulai dari anak kecil, yang seumuran dia sampai yang udah, apa namanya, udah tua, juga, datang ke masjid gitu. Itulah yang akhirnya nih, tahun ini sebenarnya dia juga ngajak, "Nanti kita, iktikaf, kita persiapan apa nih, Mi?" Gitu, dia yang ini. Rencananya tadinya saya pengen gini, karena saya kan udah nggak ada orang tua ya. Biasanya kan kalau ada orang tua kan saya ke rumah orang tua kalau Ramadan gitu ya, sahur bersama. Nah, ini orang tua udah nggak ada dua-duanya, kayak 2 tahun yang lalu kan ke Masjid Jogokarian karena mau ngasih tahu Angel, "Ini loh di masjid, Jogokarian ini, banyak aktivitas gitu kan, yang dilakukan di sana gitu. Terus dia juga senang buka puasa itu jajanan dari ujung ke ujung itu makanan semua yang jualan, jadi dia juga bingung, "Aku jajan apa?" Sampai 2 kali muter bingung mau beli apa gitu kan. Terus sahur juga bareng-bareng tuh seru gitu ya. Makanya apa namanya, tahun ini rencananya mau ke masjid, yang di Bandung. Kan situ kan ada, Teh Nadia ya, kemarin udah sempat juga komunikasi gitu. Mana Di Al-Latif? Al-Latif atau di Hah? mana? Al-Latif atau di mana? Bukan di Trans Studio. Di Oh iya, Trans ya. Al-Latif. Al-Latif. Di Trans, heeh. Karena waktu itu saya pernah nginep di Trans, karena memang saya, mulai mencari penginapan itu yang nggak jauh dari masjid. Pernah nginep di situ, qadarullah view-nya itu masjid gitu. Jadi Iya. kita pagi itu serasa kayak jadi di Masjidil Haram gitu. Jadi paginya Masya Allah. dia azan, kita turun ke bawah untuk sholat di Masjid Trans itu. Terus ada kajian juga paginya gitu ya. Makanya tadi mikir apa kita ke situ ya, ke Bandung gitu. Jadi jadi kayak safari Ramadan yang yang biar dia tuh menyenangkan gitu. Masya Itu Allah. sih, tapi nggak tahu nih nanti jadi atau enggaknya gitu. Ya, ya, Itu ya. sih. Jadi Ya, terima kasih. dibikin seseru mungkin, dibikin se-advantage mungkin gitu ya.
Iya, iya. Iya, Seru, karena seru, kita seru. kan memang sering jalan gitu ya. Jadi Ya, di Ramadan ini jadinya lebih ke apa namanya safari Ramadannya yang benar-benar apa jalan-jalan tapi ada yang kita lakukan gitu loh maksudnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Syukran, jazakumullahu Allah. khair, Dr. Ulin. Salam buat Angel. Insya Mbak, Allah. Mbak Din, monggo Mbak Din. Ini tukang ngayap juga nih Mbak Din. Udah nih, ngayapnya aja yang diinget. Baik, Gimana, gitu. gimana? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sih kalau Dina karena mungkin kebiasaan dari belum nikah kali ya, seneng itikaf gitu bareng dulu sama temen karena apa namanya, Dina kan ngerantau emang dari SMA kan Dina udah di Jakarta gitu, nggak di Wonogiri gitu kan. Jadi ya kalau me time-nya Dina kalau Ramadan gitu minta izin sama tante yang dulu di Halim tuh ya paling itikaf gitu. Kalau dulu di Halim ya dari paling seputaran Asik, Halim nggak asik. jauh-jauh. Kalau waktu kuliah ya di Sunda Kelapa atau di Masjid PI gitu sampai waktu ngantor gitu. Nah saat punya anak pun Alisa dari Alisa bayi itu alhamdulillah favorit kami adalah di Atin gitu. Luas. Ya. Karena kan kalau di Atin kenapa di Atin kita mikirnya luas. Jadi kalau misalkan anak kecil mau larian mau kayak apa Ya, kan maksudnya ya. enak gitu. Kalau di bawah kan maksudnya lega gitu. Biasa kami nginap dekat yang Hotel Santika yang depan Taman Mini itu nanti baru ke masjid gitu. Kalau untuk istirahatnya di Santika gitu. Sama kayak Kaulin tadi gitu nyari yang memang aksesnya nyaman lah intinya buat anak-anak gitu. Kalau Kodullah saat ini karena udah pindah di Wonogiri, ya paling dekat kami kalau di Wonogirinya sendiri jarang gitu masjid yang ngadain itikaf gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ke Solo gitu yang nyaman gitu. Paling kalau di Yazid kan nggak boleh tidur sama sekali di Syekh Yazid Hmm. gitu. Jadi anak-anak kemarin sempat protes saya ajak 2 kali di sana gitu. Oh mama tiap bobo diusir gitu dia kan dibangunin sama sama yang jaga Marbotnya. masjid sama marbotnya sama askarnya diajak lah gitu. Jadi nggak boleh gitu kalau diajak sama sekali tidak boleh tidur. Jadi kalau mau tidur memang di serambi gitu di luaran masjid gitu. Kalau jadi paling alternatif kedua akhirnya saya ketemu Masjid Kota Masjid Aisyah gitu. Itu posisinya dekat Manahan, terus sampingnya ada kafe yang makanan airnya suka gitu. Terus kalau mau larian juga tinggal ke Manahan gitu kan ibaratnya kayak gitu gitu. Jadi alhamdulillah dapat di Manahan. Kalau di Jogja sih so far favorit masih di Masjid UGM gitu. Maksudnya yang banyak kajiannya. Kalau di Masjid UGM saya senang banyak kajian ilmiahnya di sana gitu. Jadi membahas jurnal-jurnal Islam gitu, masya Allah gitu ya. Yang ya alhamdulillah sih so far anak-anak happy karena mungkin dari bayi kali ya saya ajak dulu. Ingat banget waktu zaman bayi kalau mau itikaf udah kayak mau pindah rumah gitu. Jadi semuanya dibawa gitu segala Koyongan. gitu maksudnya urusan anak-anak yang penting aman dan nyaman gitu sih kalau kalau kami gitu selain ya biar anak-anak cinta masjid juga sih Ustadz gitu ya alhamdulillah sih mungkin itu salah satu cara ya biar mereka nggak usah akhirnya kan efeknya kalau saya pribadi kan saya selalu ingat pesan almarhumah ibu gitu ya. Ibu tuh kalau kemana-mana yang ditanya tuh bukan nama siapa terus apa ngapain gitu bukan gitu tapi kalau pergi kemana-mana yang ditanya paling cuman Dek udah sholat sama makan belum udah dua itu doang yang selalu ditanya gitu jadi selalu sholat dan anak-anak pun kayak gitu gitu jadi insya Allah kalau kita biasain anak-anak yang mesti apalagi itikaf kayak gitu-gitu kayak urusan sholat itu udahlah nggak usah disuruh gitu ibaratnya gitu denger azan juga mereka insya Allah jalan sendiri gitu sih itu yang menurut saya pribadi itu yang paling penting gitu menanamkan akidah sejak dini gitu menanamkan apa ya esensi ibadah sejak dini gitu untuk anak-anak sih mungkin itu aja sih yang berefek gitu saat ayahnya mereka nggak ada pun malah mereka yang nguatin mereka yang tahu gitu ketauhidan bahwa kodrullah itu dan mereka kakak itu yang benar-benar nguatin Dina waktu itu gitu jadi ya mungkin itu apa ya buah yang Dina tuai gitu saat saat Dina menanamnya dulu gitu. Jadi Alhamdulillah. hal-hal kecil yang tentang agama yang kita mungkin kita sampaikan ke anak-anak ya ada yang nyantol aja gitu di kepala mereka gitu. Mungkin Masya itu aja Allah. sih udah Pak Suli. Masya Allah. Apa Masya Allah. agak berisik lagi di pinggir jalan habis ngantar anak-anak. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nuhun. Luar biasa. Ada yang lain? Monggo silahkan. Kesempatan terakhir. Silakan. Dan kalau
jamaah MKI pada itikaf Bahrain juga menarik juga Ustaz ya. Wah, Di seru mana tuh. gitu. 14 Kajian Juli gitu ya. ditunggu di haram. Masya Allah. Bu Nini bilang gitu. Bu 14 Nini. Juli ditunggu di haram. Amin, Kita amin. itikaf Ayo di bareng-bareng. sana. Nabung. Kalau saya di Depok itu ada satu masjid saya memang termasuk yang kelas elit, tapi alhamdulillah itu banyak sekali orang-orang di luar komplek itu yang justru itikaf di masjid itu. Jadi masjid Gria Tugu Al-Mahri ya. Asri ya. Dan di situ tetap banyak kajiannya. Jadi terus banyak kamar mandinya juga bagus, bersih, dan disiapkan memang kayak untuk orang yang itikaf gitu. Jadi kamar mandi yang benar-benar layak sekali untuk mandi, dan banyak sekali, jadi tidak ada antrian gitu yang panjang untuk Di mandi Kubah Mas gitu ya, ya. Ustaz? Dian Dan itu Al-Mahri itu ya? di mana? Dian Bukan di Al-Mahri. Gria Tugu Asri. Gria Keong, Tugu apa Asri. keong Mas? Apa? Kubah Mas. Mas. Masjid. Saya malah lebih suka yang di Masjid Gria Tugu Asri karena Oh, banyak kajiannya, Ustaz. Jadi Iya, dari kompleknya Ustadz pagi Ihsan Tanjung, Hmm, Ustadz Ihsan ya. Tanjung dan yang lain-lain kan di Oh, situ. Masya Allah, Masya iya, Allah, Masya Itu Allah. banyak masayih-masayih di situ itu. iya, Oh, banyak Masya masa Allah. itu Gria luar Tugu biasa Asri itu ya? Masjid Gria Tugu Asri ya. Gria Dekat Tugu Asri. dekatnya apa Saya beberapa namanya? kali itikaf juga di sana gitu. Dan anak-anak paling suka di sana karena memang tempatnya bagus, pencahayaannya bagus gitu, terus tarawihnya juga kalau sekarang Syekh dari Palestina, jadi rutin semua dari Syekh Palestina selama selama sebulan kalau nggak salah, ininya langsung ditempatkan untuk jadi imam tarawih itu. Ya kalau di situ memang ini Ustadz Halis. Jadi, nah ini kan ketika lingkungan itu banyak orang-orang yang mengerti, itu jadi indah. Ya kayak tadi misalkan di situ banyak banyak asatid, banyak orang-orang yang memahami itu. Jadi ketika ke apa namanya ke anak-anak juga mereka juga aware, anak-anak juga nggak dilarang. Nah ini kan sebenarnya bahkan hari ini DMI kemarin lagi pas ini ketemu sama salah satu ini DMI kan lagi nggak terkait masjid ramah anak ya. Ya ini bagian nanti masjid ramah anak kan salah satunya adalah ada tempat bermain untuk anak. Jadi jangan akhirnya nggak ya tadi masjid itu sebenarnya yang makanya kalau saya juga salah satunya nanti masjid itu bagus harus ada terasnya segala macam, terasnya harus agak luas, anak-anak di situ. Kalau aman itu insya Allah kok kalau kalau di situ pribadinya paham dan tadi Ustadz Ude juga sampaikan terkait dengan soleh sosialnya ada, nyaman banget kok. Kenyamanan itu pasti ada gitu. Ya salah satunya kalau kita di Saudi itu kan anak mau digar istilahnya mau Jungkir balik mau apa? dia sudah aja gitu loh. Nggak ada masalah karena memang kecintaan terhadap masjid menjadi utama dan tadi jangan sampai apa namanya? Jangan sampai hal-hal yang tadi ya. Karena kok kamu mengganggu saya? Ini kan kadang-kadang gitu kan, pengen bahwa di masjid itu tempat berkholwat sendiri. Saya bilang kita bukan itu ininya gitu, tapi bahwa di masjid itu kita bersama banyak orang. Jadi memang akhirnya menekan ego juga di situ. Ya. Dan orang bisa menekan ego itu kalau dia punya rasa cinta terhadap sesama muslim. Dia kan kita Ya. egonya kita akan bisa tekan ketika kita bisa ini menekan itu. Jadi kita berharap semua kita bisa lebih baik insya Allah. Begitu. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Satalis udah sampai jam 7 nih, nggak berasa Masya ya. Allah, barakallah. Ini obrolan tentang itikaf ini belum selesai sebenarnya ya, masih banyak yang. Apa namanya? Maaf Bab- sekali. Nanti Senin depan kita kan posisi itikaf mau di close atau gimana Ustaz? Udah gimana? Di close aja. Di close berarti kita Iya. besok terakhir ya. Besok terakhir berarti Iya. ya. Ya. Baik, alhamdulillah, muskilah. Jazakumullah khairan katsira para guru kita yang sudah berbagi inspirasi, motivasi untuk kita ya, memanfaatkan hari-hari terakhir Ramadan ini. Kita belum masuk ke 10, tinggal di hari sekarang hari ke-18 ya. Mudah-mudahan eh, kita bisa memanfaatkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik lagi. Ramadan yang tentu bisa meninggalkan jejak untuk diri kita dan keluarga kita, sebuah keimanan yang nanti melahirkan ketakwaan sebagai tujuan akhir dari Ramadan. Dan insya Allah kita akan kembali ngobrol besok bersama para guru kita di Sekolah Ayah Bunda, di tetap kajian tentang itikaf lagi, atau ada yang lain Ustaz, bocorannya? Itu Teh Nadia pertanyaannya belum dijawab.
Besok berarti. Besok dilanjutin. Oh, insya Allah. Baik, alhamdulillah syukurlah kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha illa anta anta, astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah